Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Morifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Share lagi kegiatan hari ini teman-teman. Kegiatan di dapur biru sederhana ya. Walaupun gak semuanya itu biru, banyak putihnya ya teman-teman. Tapi ini tuh dapur sederhana aku. Ya, kebanggaan aku, kecintaan aku. Pokoknya di sini tuh aku senang banget beraktivitas untuk menyiapkan masakan-masakan dan juga yang lainnya ya teman-teman. Nah ini tuh barusan sebelum mencuci kepala ayam ya. Tadi tuh saya nitip sama mama karena mama tuh tadi ke pasar. Saya nitip kepala ayam 1 kilo. Dan sebelum mencuci kepala ayam di sini saya tuh mau cuci piring dulu ya teman-teman karena ada beberapa biji piring kotor. Jadi rasanya itu kurang afdol ya teman-teman kalau ada cucian piring. Jadi sebelum mencuci kepala ayam ini saya bersihkan dulu semuanya. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat ya, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah seperti biasa saya itu share kegiatan saya di rumah ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua itu nggak bosen yang lihat saya beraktivitas di rumah. Karena mau bagaimana lagi ya, saya itu kan seorang ibu rumah tangga. Kemarin juga nih ada teman-teman yang spill katanya kapan dong untuk nyicil-nyicil perlengkapan dede bayinya ya teman-teman. Untuk nyicil perlengkapan dede bayi insya Allah setelah sebentar lagi pokoknya lah teman-teman ya, yang pastinya. Dan mudah-mudahan doain aja ya, semoga rezekinya itu mengalir, dananya itu banyak gitu ya untuk beli sesuatunya. Karena walaupun putra yang ketiga ya, tapi tetap saya tuh nggak punya selimut gitu ya, karena pas kemarin itu pas lahiran Dede Fikri, setelah Dede Fikri itu nggak make itu tuh semua pakaiannya selimut-selimut bayinya itu saya kasih sama tetangga gitu ya teman-teman, karena saya pikir itu tuh nggak bakalan kepake lagi ya. Walaupun sekarang udah nggak ada, tapi mudah-mudahan rezeki Dede Utun itu banyak, berlimpah dan mengalir ya teman-teman. Dari mana aja rezekinya datangnya, semoga secepatnya bisa nyicil-nyicil perlengkapan Dede Utun ya. Oh ya, di sini tuh udah selesai nih cuci piringnya. Ini lanjut lagi untuk ngebersihin kepala ayamnya ya teman-teman. Nah kalau si kakak si adek mah gak makan kepalanya, paling lehernya doang ya teman-teman. Itu tuh sedikit-sedikit gitu ya. Ya di sini tuh suka teman-teman, tapi nggak terlalu suka kayak gimana gitu ya. Dan itu rencananya mau dibikin kepala ayam goreng serundeng gitu ya teman-teman. Dan untuk kelapanya tadi itu saya udah mesan sama Kang Sayur, tapi ternyata kelapa parutnya itu nggak beli ya teman-teman apa yang saya pesan, katanya kelupaan. Alhasil saya tuh beli yang instan aja, yang udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah di sini ada kelapa serundengnya, jadi nanti itu tinggal masak-masak aja. Untuk selengkapnya terus pantengin video saya teman-teman, jangan sampai terlewat. Temenin saya beraktivitas di dapur sederhana saya. Tadi itu saya nyabutin bulu ayamnya ya teman-teman, karena deket jawernya itu ada bulu ayamnya sedikit. Jadi semuanya saya bersihin dulu sebelum saya potong patuk, lidah dan juga mengambil usus yang ada di tenggorokannya ya teman-teman. Nah setelah bulu-bulunya pada bersih, ini saya langsung potong-potong aja dan saya pencet-pencet sampai suset pokoknya ya teman-teman, gak ada lendir-lendirnya. Pokoknya kalau nyuci kepala ayam itu benar-benar harus bersih ya, apalagi pas bagian kepalanya, biar gak ada apa-apanya gitulah ya, karena agak gimana ya teman-teman kalau gak bersih mah. Oke, singkat cerita ini tuh sudah selesai saya membersihkan kepala ayamnya. Nah di sini saya mau buang untuk sampahannya ya teman-teman, seperti paruh dan juga usus tenggorokannya ya teman-teman. Nah seperti inilah setiap harinya ya, kalau masak-masak itu nggak ada yang gimana-gimana, yang sederhana-sederhana aja. Kemarin juga ada teman-teman katanya, Bun kalau lagi hamil tuh harus sering-sering makan sayur bening. Iya sih ya, kemarin juga itu sudah sering makan sayur bening, tapi untuk kali ini tuh agak kurang mood aja ya kalau makan sayur bening terus gitu. Karena kalau makan sayur bening itu tuh paling yang makan itu saya gitu, karena kalau si adek kalau mau sayuran itu tuh paling dipakein bumbu gitu ya teman-teman. Si kakak pun seperti itu. Jadi
untuk sayur bening itu palingan mereka itu paling suka dengan sop ya teman-teman. Sop isinya mau bakso mau daging itu mah terserah, yang penting sop. Nah mereka baru suka, itu tuh suka banget ya, malahan sampai habis mereka itu makan. Nah ini langsung aja nih saya mau tuang kepala ayamnya ke dalam panci kecil Legend ini. Dan ini kenapa saya salah masukkan bumbu ya teman-teman, ini saya malah masukkan racik nasi goreng karena kebalik jadi salah. Ya udah nggak apa-apa, karena kepalang juga ya teman-teman. Udah dimasukin racik nasi gorengnya ke dalam pancinya, jadi saya tambahin aja racik ayam gorengnya. Untuk racik nasi goreng mah karena baru sedikit nggak apa-apa, paling dicampur aja, mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya teman-teman, karena sama-sama racik insya Allah pasti enak aja. Nah sambil nunggu rebusan kepala ayam mateng, ini tuh saya mau alihkan dulu sedikit cabai rawit yang saya beli ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau pilih-pilih aja karena bersatu dengan tomatnya. Dan untuk tomatnya ini saya pisahkan dulu, karena kalau terus-terusan disimpan di dalam kresek nantinya itu takut cepat busuk ya teman-teman. Tapi untuk tomat saya masukkan lagi ke kresek karena kalau segini mah ya gampang habis ya. Apalagi saya dan keluarga saya itu sangat suka dengan sambal. Karena kalau nggak ada sambal itu rasanya kurang gimana gitu ya. Tapi untuk saat ini mah saya itu nggak terlalu pedas kalau bikin sambal, karena bukan apa-apa ya teman-teman, kapok gitu ya. Jadi bikin sakit ulu hati gitu ya kalau terlalu pedas. Dan lagian kalau terlalu pedas masih kakak dan juga si ade tuh nggak bisa makan. Jadi pedasnya itu standar-standar aja ya, pedas enggak pedas enggak gitu. Jadi anget gitu. Nah ini setelah mengalihkan cabai rawit, di sini saya mau lanjut untuk menata piring. Dan di sini tuh piring-piring yang sudah kering karena kemarin sore seperti biasa nyuci dulu ya teman-teman. Dan kalau nyuci saya suka simpan di wadah seperti baskom tadi karena biar gampang ngambilnya gitu ya. Dan untuk penirisan piring benar-benar itu tuh susah banget ya teman-teman kalau didadak langsung disemir di sana, karena bukan apa-apa, di bawah penirisan piringnya itu nggak ada bakinya gitu, jadi nggak ada penampungan airnya. Alhasil kalau cuci piring itu nantinya airnya itu mengalir ke bawah dan nantinya itu bikin becek lantainya ya teman-teman, dan itu tuh takut licin gitu. Jadi saya cari aman aja. Dan kemarin pun saya tuh ke toko kelontong tapi nyari-nyari baki yang segede gitu nggak ada ya teman-teman. Mungkin di online saya akan nyari, untuk ukurannya juga harus diukur dulu biar nanti pas ya teman-teman, pas makainya. Jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan, jadi kepake bermanfaat lah ya. Nah setelah membereskan piring, ini saya lanjut lagi untuk melihat nih kepala ayamnya, karena lumayan airnya masih banyak. Di sini saya diamkan dulu ya teman-teman. Nah singkat ceritanya ini tuh untuk kepala ayamnya rebusannya udah mateng, airnya juga udah bersurut, kepala ayamnya pun udah mateng. Kalau udah matang seperti ini lebih enak ya teman-teman kalau digoreng, nantinya itu nggak perlu lama-lama karena sudah matang dagingnya. Nah untuk minyakan yang di botol tadi sudah habis, jadi saya tambahin lagi ya agak banyakan, karena untuk menggoreng ayam seperti ini kalau sedikit ayam nantinya itu gosong. Nah kalau pakai teflon seperti ini apinya itu benar-benar harus kecil ya, karena kalau benar-benar didadak api besar itu tuh sayang teflonnya, karena teflonnya itu nanti gosong-gosong banget ya. Nah langsung aja nih setelah panas minyaknya langsung aja saya goreng untuk kepala ayamnya. Nah di sini siapa nih teman-teman yang suka samaan dengan saya kepala ayam ya. Dan untuk kepala ayam ini sesekali saya beli ya teman-teman, gak setiap ada penjual saya beli gitu ya. Jadi jarang banget nih untuk kepala ayam direkam-rekam seperti ini ya, karena jarang beli juga. Nah untuk kepala ayamnya ini saya bolak-balik dulu ya biar semuanya itu matang gitu teman-teman. Dan ini untuk kepala ayamnya lumayan besar-besar juga dan juga panjang-panjang ya. Jadi ada juga tuh kepala ayam yang pendek gitu lehernya, itu tuh untuk seblak atau apa gitu ya. Jadi kebanyakan kayak gitu. Dan ceker juga kebanyakan sekarang pendek-pendek gitu, nggak ada kakinya. Jadi kalau mau beli teh itu tuh harus pagi-pagi, jadi bisa milih-milih gitu ya teman-teman. Karena kalau ceker kan kita itu maunya yang montok ya, yang besar gitu. Jadi dimakan pun enak gitu ya, empuk gitu. Nah dilanjut lagi nih, sisaannya saya mau goreng semuanya aja sekalian, karena cuma segini aja ya teman-teman untuk kepala ayamnya. Nah untuk kepala ayamnya alhamdulillah semuanya itu sudah matang. Dan ini langsung aja saya sisihkan di wadah ya, karena setelah ini saya itu mau alihkan dulu minyaknya teman-teman, karena untuk minyaknya nggak bakalan saya pakai lagi.
Dan untuk minyaknya saya tuang ke wadah yang kecil itu ya teman-teman, karena saya itu belum punya penyaringan minyak ya, karena kemarin itu pas saya lihat harganya itu lumayan juga, jadi harus benar-benar keuangannya itu harus benar-benar yang nggak dipakai dulu. Nah ini untuk kelapa serundengnya, karena sekarang mah udah ada ya yang praktis seperti ini, alhamdulillah, jadi saya itu nggak terlalu bingung. Karena si mamang sayurnya nggak beli kelapa parutnya, alhasil saya itu beli aja kelapa yang praktis seperti ini, dan itu rasanya udah enak ya teman-teman. Nah kalau kurang mah nanti aja tinggal tambahin lagi seperti kaldu, garam misalnya, atau gulanya gitu ya. Dan ini tuh langsung aja saya sedikit-sedikit dioseng-oseng dulu kelapanya, biar nggak terlalu lembab gitu ya, biar agak garing. Nah ini saya icip-icip dan rasanya itu udah pas, jadi nggak perlu ditambahin lagi bumbu-bumbunya. Nah ini setelah agak garing kelapanya, langsung aja saya tuangkan kepala ayamnya. Pokoknya sedap banget lah ya teman-teman, karena kalau digoreng seperti ini Pak suami pun suka ya untuk kepala ayamnya. Karena kalau dibikin sop atau bikin gimana kepala ayamnya itu kurang suka katanya. Nah kalau digoreng seperti ini insya Allah Pak suami juga suka. Nah nggak perlu lama ya teman-teman, karena ayam gorengnya juga sudah mateng. Ini kalau pas serundengnya juga udah mateng, jadi tinggal diaduk-aduk sedikit aja di atas kompor. Ini tuh langsung udah mateng ya teman-teman. Pokoknya praktis aja lah ya zaman sekarang mah. Yang penting ada uang gitu ya. Nah ini untuk kepala ayamnya saya salin di wadah ya semuanya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, walaupun kepala ayam tapi ini tuh rezeki yang benar-benar berlimpah sih bagi saya. Maya tetap harus wajib disyukuri, karena biar rezekinya itu tambah berlimpah ya teman-teman. Karena apapun yang Allah buat itu tuh semuanya untuk dimanfaatkan ya. Nah ini dia kepala ayam goreng serundeng ya teman-teman, sudah selesai, sudah matang, dimakan dengan nasi hangat. Pokoknya masya Allah tabarakallah, pokoknya ya teman-teman, ini tuh enak banget. Oke, dilanjut lagi setelah masak-masak, yang pastinya saya bersih-bersih dulu dapur ya teman-teman, karena minyak-minyak sehabis menggoreng kepala ayam itu lumayan bercipratan juga, jadi saya itu harus benar-benar mengelapnya, karena jangan sampai nantinya itu meja kompornya berminyak ya, apalagi kalau berminyak itu suka banyak semut. Nah ini untuk minyaknya saya sisihkan dulu, dan ini untuk mangkoknya saya alihkan ke atasnya. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Nah untuk cuci piring saya tunda dulu aja ya teman-teman, mau istirahat dulu. Bye.